Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dewi Meningsi dan rekan saya Dinda Anggraini. Di sini kami akan memaparkan hasil kerjasama kami yang bertemakan validitas. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana validitas tersebut. Validitas adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Jadi, menurut Azwar pada 1987, beliau ini menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukuran. Secara umum ada 3 pendekatan dalam penelitian validitas suatu alat ukur. Yang pertama, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Selanjutnya ada konsep dasar. Pengertian validitas sebagai sebuah konsep yang sangat penting dalam pengukuran mental telah dikembangkan sedemikian rupa seiring perkembangan disiplin ilmu psikometri, konsep pendidikan, dan bahkan kehidupan secara keseluruhan. Konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Saya akan menjelaskan validitas isi. Secara umum, validitas isi adalah sejauh mana elemen instrumen asesmen relevan dan mewakili konstruk alat ukur yang ditargetkan untuk tujuan tertentu. Pentingnya bukti bahwa validitas isi telah terpenuhi dipengaruhi oleh prosedur validitas alternatif tes yang memiliki tujuan menilai cakupan subtopik tes untuk mewakili komponen area konten materi diukur atau sejauh mana tujuannya sesuai dengan perilaku fungsi ini diukur. Validitas konstruk merupakan salah satu tipe validitas internal rasional suatu instrumen yang menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut mengungkapkan suatu trait atau konstruk teoritik yang hendak diukurnya. Validitas konstruk sangat penting dilakukan terutama pada tes yang dirancang untuk mengukur trait yang tidak memiliki kriteria eksternal. Dukungan terhadap adanya validitas konstruk menurut Magnusson tahun 1997 dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain studi mengenai perbedaan di antara kelompok-kelompok yang menurut teori harus berbeda. B. Studi mengenai pengaruh perubahan yang terjadi dalam diri individu dan lingkungannya terhadap hasil tes. C. Studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel yang menurut teori mengukur aspek yang sama. Validitas kriteria adalah mengaitkan alat ukur dengan alat ukur lain sebagai kriteria. Apakah alat ukur itu bisa dijadikan hasil korelasinya dengan kriterianya berdasarkan teori yang ada. Prosedur validasi skor dengan berdasarkan pada kriteria yang menghendaki tersedianya suatu kriteria eksternal yang dapat dijadikan acuan pengujian skor. Validitas konten dan validitas wajah. 1. Validitas konten adalah validitas yang dinilai melalui uji kelayakan atau uji relevansi konten oleh panel yang memenuhi syarat atau dengan analisis rasional yang penilaian ahli atau expert assessment. Validitas tampang atau muka face validity merupakan validitas isi yang paling dasar dan sangat minimum. Validitas isi menunjukkan bahwa item-item yang dimaksud dalam penelitian data memiliki kedudukan yang sangat penting karena dari data itulah variabel penelitian dapat digambarkan. Kesalahan dalam pengambilan data, maka suatu dapat pastikan akan terjadi pula kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Validitas internal umumnya merupakan tujuan pertama dalam metode eksperimental. 8 faktor pengganggu atau berpengaruhnya terhadap validitas internal, yaitu yang pertama ada sejarah. Ada kemungkinan terdapat peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di antara pengukuran yang pertama dan kedua dalam melengkapi variabel eksperimental. Yang kedua itu ada kematangan. Proses-proses di dalam suatu penelitian merupakan fungsi waktu, misal pertambahan usia, rasa lapar, kelelahan, atau kurangnya minat dan perhatian. Oleh karena itu, tujuan jangan terlalu lama apabila penelitiannya hanya sebentar karena individu senantiasa berkembang. Yang ketiga ada testing.
berikutnya, misalnya pretest. Selanjutnya ada instrumen. Kesalahan dalam pengukuran mungkin saja disebabkan oleh kesalahan dalam pengkalibrasian instrumen atau kesalahan di dalam pengamatan atau penimbangan. Selanjutnya yang kelima ada regresi statistik. Kemungkinan gejala yang terjadi pada kelompok yang telah diseleksi terdapat suatu skor yang ekstrim. Selanjutnya ada pemilihan sampel. Kesalahan pemilihan subjek yang akan dibandingkan dapat menghasilkan suatu yang bias. Selanjutnya ada kematian sampel, berkurangnya subjek atau sampel. Selanjutnya ada pemilihan kematangan interaksi. Misalnya efek interaksi di antara variabel-variabel tersebut dapat menyebabkan kesalahan atau gangguan terhadap variabel-variabel eksperimen. Variabel internal Bukti validitas. Menurut Mardapi, untuk menunjukkan bukti validitas berdasarkan isi dapat diperoleh dari suatu analisis hubungan antara isi tes dan konstruk yang ingin diukur. Kita bisa melihat isian tes yang mengacu pada tema, kata-kata, format, dan butir. A. Membuktikan validitas isi. Validitas isi ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan ahli bidang studi atau sering disebut dengan domain yang diukur menentukan tingkatan validitas isi atau content relate. B. Membuktikan validitas konstruk. Cara kedua membuktikan validitas interpretasi skor hasil pengukuran adalah dengan membuktikan kebermaknaan skor hasil pengukuran atau meaningfulness. Cara ini oleh Popham 1995 disampaikan dengan membuktikan konstruk relate validity. Proses pembuktiannya dapat dilakukan dengan pembuktian bahwa konstruk instrumen memang ada atau eksis, dan kemudian dibuktikan hasil pengukurannya secara empiris. C. Membuktikan validitas kriteria. Membuktikan validitas kriteria merupakan cara ketiga dalam membuktikan validitas. Jadi, kesimpulannya adalah secara umum ada 3 pendekatan dalam meneliti validitas suatu alat ukur, yaitu yang pertama ada validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria, yang mana telah dijelaskan pada sebelumnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tes mampu menggunakan dengan tepat ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek ukur, akan tergantung dari tingkat validitas tes yang bersangkutan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.